Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzuru nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala aidan wa tajawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Sadaqallahu a'lam. Allahumma amanna bil Qur'an. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Pada malam hari ini kita diperjalankan oleh Allah Tabaraka wa taala menuju wedangan Pakmul dengan tujuan adalah mempererat ukhuwah Islamiyah melalui Muhammadiyah yang pada saat ini kita semua berada di pimpinan ranting Muhammadiyah untuk Mojosongo Utara. Semoga Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan dan kita semua tetap dalam keberkahan, umur yang panjang, umur yang barokah, dan insya Allah umur yang penuh takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang mulia, sahabatnya yang mulia, insyaallah kita yang dimuliakan, yang nanti berharap ridho, berharap dan dari syafaat beliau Rasulullah SAW, satu-satunya pertolongan atas izin Allah yang besar. Saudaraku yang berbahagia, pada ayat yang saya baca Quran surat Al-Asr dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil kita dengan satu sebutan yang sangat mulia sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap manusia memikirkan hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dari apa yang kamu kerjakan. Saya akan menggarisbawahi bahwa hari esok ini adalah hari di mana kita hidup kembali setelah mati. Jadi kehidupan yang ketiga setelah alam lahir, dunia, juga di alam akhirat. Ini hari esok. Sementara yang paling pendek adalah hari esok, di mana kita akan tetap menatap masa depan. Masa depan kita tidak akan berakhir tanpa ketakwaan. Masa depan kita sebagus apapun, posisi yang bagaimanapun, ini pasti akan berakhir. Untuk itu, saudaraku, pada kalimat selanjutnya adalah bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguh ayat ini sangat luar biasa. Ketakwaan disebut dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali. Dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan atau kamu kerjakan. Jadi kita tidak pernah luput lepas dari CCTV Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita, kapanpun kita, dan apapun yang kita laksanakan, ini yang kita kerjakan, ini adalah dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala.
puji syukur alhamdulillah Allah masih mengawasi kita. Ini misalnya pada kehidupan berkeluarga, saya dulu hanya dipesan oleh bapak ibu saya, kowe nakale kaya ngopo ning sing penting mulai, berarti saya diawasi. Ya. Sehingga dari 3 bersaudara itu saya paling nakal. Tetapi ayah saya tidak pernah memperingatkan saya dalam bentuk kekerasan, memperingatkan saya dalam bentuk hal-hal yang membuat kita lebih terjerumus. Nakal ya rasa mulai sisanya, nakal rata akon yang saya. Tapi ayah saya mengatakan nakalnya kayak apa, sing penting mulai, sing penting turun omah. Alhamdulillah karena saya SMP dapat saya dengan bapak ibu saya. Ini sama juga seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah disebut oleh Allah orang-orang yang beriman, disuruh bertakwa, disuruh berpikir tentang masa depan, dan disuruh bertakwa kembali. Kemudian Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan itu Allah semuanya tahu, dan Allah penuh kasih sayang. Maka kembalilah kamu ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Hajj yang intinya sebetulnya itu untuk perjalanan haji, tetapi aplikasinya ternyata dapat digunakan dimanapun kita berada. Yaitu Allah sebutkan wadal jawadu fa'ina walau jadi dapat. Nah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Bekal kita hidup di dunia ini adalah takwa. Dengan ketakwaan yang melekat, maka saya yakin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah perkiwuh dengan kita, ya, karena ketakwaan kita, maka manusia lebih berkiwuh lagi, sehingga bisa dikatakan ada 2 orang yang berjalan, yang satu diselimuti ketakwaan, yang satu tidak. Tanggapan dari orang lain bisa berbeda. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baik bekal pulang ke hadapan Allah itu adalah takwa. Sebaik-baik bekal kita pulang ke rumah masing-masing adalah takwa. Karena di sini pun di ruangan ini, di dalam majelis pimpinan ranting Muhammadiyah Mojosongo Utara, kita juga berbekal takwa. Dari rumah kita sudah sanggup ketakwaan. Untuk apa? Untuk upah Islamnya, untuk memajukan bersama-sama dengan Muhammadiyah. Ini adalah hal yang paling baik, paling bagus sebagai bekal. Dan alhamdulillah Muhammadiyah sampai sekarang eksis, sampai sekarang berdiri kokoh, sampai sekarang masih perkasa, dan sampai sekarang kekayaannya belum ada yang melampaui. Puji syukur kita termasuk orang-orang yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Muhammadiyah. Pesan terakhir, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, tapi hidup-hiduplah Muhammadiyah. Dan saya tidak pernah kelaparan di Muhammadiyah, walaupun sudah sekitar 27 tahun. NPM-nya 27 tahun. Saya yakin saya paling tua di antara penjenengan yang ada di sini. NPM-nya 27 tahun. Jadi masih ditandatangani oleh Ustadz Bashir itu, Ahmad Bashir itu. Jadi sekitar 27 tahun. Nah itulah saudaraku yang saya hormati. Kesimpulannya adalah sebaik-baik bekal adalah takwa. Dimanapun kita berada,
sematkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka maksiat akan loncat dan apapun yang terjadi kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakwaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Jero. Selanjutnya adalah kita atau sambutan atau langsung pengarahan inti dari beda. Jadi intinya kita santai tidak usah panjang. Nanti kalau ada ide-ide membangun kebaikan organisasi kita, monggo kita bicarakan bersama-sama. 1 tahun yang 2004 ini kita mau ngapain, tahun depan kita mau ngapain, dan tahun sampai kita habis, kita sudah mulai merasakan. Terus generasi berikutnya setelah kita nanti tinggal melanjutkan apa yang kita laksanakan. Kemarin kita pas pleno bentuan ketua sudah kita sampaikan, kita sudah sepakat kita jangan hanya menitip nama, tapi kita langsung bekerja demi umat Mojosomuta. Insya Allah kita berkembang walaupun amal usaha kita belum ada. PKS-nya itu di Mojosomo itu ada 2, yang Mojosomo Rinjani sama di tempatnya Mas Patoni. Nah itu perlu dikembangkan. Yang perlu kita opennya karena yang di Rinjani. Nah alhamdulillah kita ada partner yang bisa mengembangkan sana ke Pak Ahmad yang ini singkat cerita ini. Nah ini perlu kita godok lagi. Itu siswa itu wali siswanya itu kalau kita ajak rumah masjid, insya Allah bisa betul. Monggo pada